Halo semua, selamat datang di In My Opinion Channel bersama saya Rangga Cahya Mukti Laksana. Di episode satu kali ini, saya akan berbagi cerita. Mungkin bukan berbagi cerita ya, lebih kepada saya mungkin ingin menyampaikan sesuatu terkait apa yang akan saya buat dalam 1 tahun ke depan di channel ini. Stay tune. Mungkin di episode satu kali ini saya akan menamainya My Resolution for my channel. Ya nggak tau lah, whatever it is. Soalnya aku juga bikin konten ini itu tanpa skrip. Jadi aku tag video ini itu pada hari Minggu, hari dimana aku habis aja bebersih kamar, bebersih rumah, terus rehat dari pekerjaan. Jadi gimana ya, jadi selama waktu weekdays kemarin aku full time kerja dan juga melakukan beberapa social service, dan itu sangat melelahkan. Dan aku ada beberapa ide untuk bikin konten YouTube dan membuat karya gitu. Hanya saja pada saat itu nggak ada waktu dan energi gitu, dan aku berpikir untuk melakukannya pada saat hari Sabtu dan Minggu. Cuman ketika libur Sabtu dan Minggu itu aku malah I'm just do nothing, I'm just get tired, and malah waktu gitu aku habiskan untuk istirahat. Jadi yang awalnya aku berpikir oke, aku ada ide ingin bikin suatu hal dan aku akan lakukan itu pada Sabtu Minggu, malah aku nggak ngelakuin apa-apa. Dan ya sekarang hari Minggu, dan hari ini aku full time bebersih rumah, dan sekarang udah punya semangat lagi meskipun gak semangat banget. Kalian bisa lihat mukaku yang kayak orang kelelahan kayak gini, kayak habis begadang terus juga berkeringat karena habis bebersih rumah. Tapi aku mencoba menyempatkan diri untuk membuat konten kembali, dan konten yang akan aku buat selama 1 tahun ke depan ini kan Januari ya, masih Januari ya, Desember lah aku akan usahakan itu 100 episode, mungkin bukan 100 channel ya, 100 episode. Tujuanku adalah satu, yang pertama aku ingin mencari penghasilan sampingan ya, atau penghasilan tambahan. Namun jujur aku nggak tahu ya bagaimana memonetisasi channel ini, dalam artian kalau dulu kan pada saat YouTube pertama kali boomingnya itu orang memonetisasi dengan AdSense, dengan ya mereka get the popularity, kemudian bisa endorse, kemudian bisa networking, mengembangkan bisnis, promosi dan lain sebagainya. Cuman aku juga belum tahu ya kayak nextnya channel ini itu akan aku monetisasi dalam bentuk apa. Aku belum ada gambaran pikiran, dan aku juga belum research how to earn money dari YouTube ini. Cuman yang bisa aku lakukan adalah ya just make it video, kayak tinggal bikin video YouTube dulu, satu aja dulu, dan coba konsisten selama 1 tahun, selama 100 hari. Dan aku punya keyakinan bahwa ya tahun inilah 100 episode ini pasti akan bisa membuahkan sesuatu. Dan aku juga bernazar ya, kalau sudah bisa menghasilkan pendapatan dari YouTube ini, aku akan 10% dari pendapatan akan aku bagikan ke orang gitu. Ya sama seperti ya biasanya aku melakukan zakat penghasilannya, 2,5% akan aku sedekahkan. Biasanya aku beli makanan nasi padang, aku bagikan ke orang di jalan, atau mungkin transfer ke lembaga amil zakat. Tapi aku lebih suka bagi-bagi makanan sih, karena real kayak gitu. Ini ada orang kelaparan beneran, pas dikasih makan itu sampai nangis, artinya kan dia udah gak makan beberapa hari gitu. Dan wow, cuman kalau ya kita lihat nanti lah, kalau seandainya dalam 1 tahun ini aku bisa mendapatkan penghasilan yang lebih, aku akan berbagi lebih, 10% dan lebih, insya Allah. Dan nggak insya Allah, harus. Dan ya mungkin ini teman-teman semua yang melihat video ini bisa menjadi saksi. Namun aku nggak tahu ya bagaimana cara nanti memonetisasi channel ini. Yang penting aku pengen berkomitmen terlebih dahulu, dan konsistensi. Maksud gue ya, nggak usah mikirin duit dulu lah, konsisten terlebih dahulu bisa apa enggak. Soalnya sejak aku SMK itu kurang lebih berapa ya, 5 tahun yang lalu lah, aku memang udah ada intensi ingin bikin channel YouTube. Hanya saja pada saat itu aku nggak punya modal kamera yang bagus. Mungkin sebenarnya yang paling penting dari bikin channel YouTube itu bukan kameranya atau apa ya, itu it just tools, tapi ya value dalam dirimu gitu. Apa yang ingin kamu bikin, apa yang ingin kamu tawarkan ke orang lain.
entah itu berupa knowledge, skill, pengalaman, atau mungkin kamu bikin video yang menghibur, entertainment dan lain sebagainya gitu. Pada saat itu ya namanya masih anak sekolah ya, eh, ya paling mentok video yang bisa kita bikin itu tutorial gitu, tutorial bagaimana cara membuat program, cara mendesain. Tapi itu kayak basic common banget, gak ada sesuatu yang menjual. Dan pada saat itu eh, namanya anak sekolah, faktor kepercayaan diri itu ya masih kurang gitu kan, masa-masa cari apa ya, masa-masa cari jati diri loh, butuh apresiasi, butuh pengakuan, jadi eh, programmer yang terbaik lah, atau desainer yang terbaik, atau mungkin menang juara lomba apa, pokoknya ada status, ada hal yang bisa kita banggakan gitu semasa eh, waktu sekolah gitu. Cuman pada saat ini tendensiku itu kayak, ya aku bikin video ini karena aku merasa ya aku harus mulai bikin video ini ya, selain emang ada niat zaman dulu yang gak tersampaikan. Kayak aku merasa kayak membuat konten YouTube untuk saat ini itu penting, entah nanti bisa terkonversi ke networking, atau mungkin bisa menjadikan pendapatan sampingan, atau mungkin sekedar untuk apa ya, bercerita, mengungkapkan keresahan gitu. Karena orang kan butuh mengungkapkan keresahan ya, kayak manusia kita ini apa ya, punya inputan dan punya masuk output gitu ya. Kita makan kan, kita pasti melakukan pup gitu. Kita membaca buku, pasti ada hal yang dari kita baca ingin kita sampaikan, atau kita mendapatkan rangsangan berupa informasi, mungkin kebijakan pemerintah yang eh, kurang kurang sesuai dengan keresahan kita, atau mungkin ada eh, fenomena-fenomena unik di masyarakat yang membuat kita tergelitik untuk mengomentarinya. Kita perlu ruang atau media untuk menyampaikan gitu. Jadi ya mungkin YouTube ini bisa sebagai sarana, dan juga ini sih keresahan aku sebagai pekerja remote gitu. Jadi eh, dulu aku itu punya keinginan menjadi seorang remote worker, kerja dari rumah eh, dengan perusahaan dari luar negeri gitu. Karena aku pikir ya selain gajinya yang besar, itu fleksibilitas yang tinggi gitu. Ya bisa sambil main, berkeluarga, ke kafe, nongkrong dan lain sebagainya. Cuman kenyataannya itu aku malah gimana ya, ya terisolasi, terus juga yang ngerjain di rumah aja. Sabtu Minggu itu malah males untuk berinteraksi, full liburan gitu. Terus juga di situ aku ngobrol itu ya paling sama klien, atau habis itu sama orang tua, udah selesai gitu. Dan dalam sehari itu mungkin aku nggak sampai ngobrol sampai ya 500 kata gitu, padahal akhirnya otakku nggak terasa gitu. Maksudku kemampuan motorik, berbicara muka, bertemu orang, merasakan intensi emosional, mental itu nggak kerasa, jadi susah untuk peka gitu. Dan ya apa ya, dan juga ya keresahan itu tadi, kayak pajak yang naik, terus ada isu di sosial masyarakat, ya aku juga ingin ngobrol dan gitu. Dan sebagai pekerja remote kan apa ya, ya karena aku merasa aku itu tinggal di desa, dimana jaraknya itu cukup jauh ke kota untuk mengerjakan ke kafe. Jadi kadang aku ada rasa ketakutan kalau aku ngerjain kerjaan ke kota itu, energiku itu akan, energi dan waktu itu akan terbuang selama di perjalanan, karena membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Dan ya ada riset yang mengatakan kalau kamu melakukan berangkat kerja dan memakan waktu 30 menit itu, kerjamu nggak efektif karena energi dan waktu terbuang sia-sia di jalan. Dan apa yang aku lakukan itu aset utama dari seorang pekerja remote itu ya waktu dan energi itu tadi gitu, karena kita dibayar per jam gitu. Dan juga hujan sih, sekarang lagi musim hujan ya, jadi kayak ya aku cuma ingin memaksimalkan waktu dan energi aja sih. Makanya aku mengerjakannya di rumah gitu, atau kadang ya eh, cari tempat lah yang dekat rumah gitu. Ya itu menyalurkan keresahan. Jadi di video pertama mungkin aku ingin menyampaikan komitmen aku ya tentang video yang aku buat. Jadi di In My Opinion channel kali ini, ya nama channelnya tetap Raga Jaya ML sih, tapi nama kontennya itu In My Opinion. Jadi akan berisi opini apa saja sih. Aku akan mengomentari apa saja, entah mungkin keresahan dari diriku atau fenomena yang saat ini sedang terjadi di masyarakat, entah itu fenomena sosial, atau mungkin nggak mesti melulu tentang fenomena ya, karena fenomena sendiri itu adalah hal yang terjadi, cuman apa ya, berbeda, tidak sesuai semestinya gitu. Kayak misalkan setiap bulan
Januari sampai Juni itu seharusnya musim panas di Indonesia gitu. Nanti Juni sampai akhir bulan itu musim hujan. Tapi tiba-tiba di bulan Mei tiba-tiba ada hujan. Nah itu fenomena karena nggak semestinya gitu. Yaitu yang akan saya komentari mungkin fenomena atau apapun itu, dan dari segi apapun itu yang saya mau. Nah, seperti ini ada keunikan dan unique selling pointnya ya. Jadi ya nggak apa-apa sih, aku pengen trial and error dulu sih, aku pengen bereksperimen dengan channel ini. Kalau dalam akhir ya semoga bisa tercapai target ya, bisa membuat 100 video dengan konsisten, dan tentu saja dengan beberapa improvement dan perubahan, dan bisa menghasilkan uang tentu saja. Kalau seandainya channel ini sukses, teman-teman yang nonton video ini mungkin bisa meniru hal serupa atau formula serupa. Cukup konyol memang, tapi kayak aku merasa untuk diriku sendiri itu sudah sebagai step apa ya, kemajuan gitu. Udah mau pasang kamera dan bikin video ini aja itu udah termasuk kemajuan gitu ya. Soalnya itu tadi banyak hal yang ingin aku lakukan, cuman terbatas dengan waktu dan juga resource gitu. Dan ya mohon maaf, masih belum proper ya, masih belum mandi, bebersih dan lain sebagainya. Tapi it's a good things to take a little things gitu. Dan kalau teman-teman lihat channel saya itu ada existential crisis, konten namanya itu existential crisis, dan itu udah setahun yang lalu sih, dan saya berhenti bikin itu. Alasannya apa ya, satu saya sudah mendapatkan pekerjaan ya pada saat itu, jadi kayak kebutuhan saya pada saat itu emang cari uang karena tabungan saya udah habis. Terus yang kedua, pada saat itu saya nganggur, dan bukan sekedar nganggur sih, tapi apa ya, karena gini, remaja itu kan masa transisi ya, dari anak-anak ke dewasa, kita baru mulai mengenal realita. Jadi ada pepatah yang bilang kayak manusia itu hidup di usia 20 tahunan, mereka mati di usia 40 tahun, dan mereka dikuburkan di usia 70 tahun. Maksudnya apa? Maksudnya ya kita benar-benar menjalani hidup sebagai seorang itu ya di umur 20 tahunan lah. Ya karena pada saat masa kecil kan nggak ada beban hidup ya, kita hidup tinggal having fun dan lain sebagainya. Kemudian di 20 tahunan kita udah tahu nih realita yang sebenarnya seperti apa. Di umur 40 ya mungkin udah give up, tapi masih tetap hidup. Jadi seperti tumbuhan menjalani kehidupan monoton, vegetatif dan lain sebagainya, dan dikubur di usia 70 tahun. Dan ya aku nggak pingin, ya itu realita kehidupan, tapi aku nggak pingin menjadi manusia yang seperti itu. Dan ya itu aku menyampaikan keresahan di konten krisis eksistensi, dan aku harus berhenti. Selain karena sudah mendapatkan pekerjaan, biaya produksinya itu sangat tinggi, biaya, waktu, energi. Ya aku memproduksi satu konten itu kurang lebih 2 minggu dan viewersnya sedikit. Cuman poin minusnya adalah aku nggak melihat itu dari sisi uang atau viewers ya, aku melihat itu sebagai apa ya, cara aku mengekspresikan diri. Jadi apa yang aku alami ingin aku sampaikan ke orang, karena pada saat itu memang aku sedang berada di fase apa ya, existential crisis ya, makanya aku namanya itu sebagai existential crisis. Dan ya mungkin itu saja sih video yang ingin aku buat kali ini. Yes, sebentar-sebentar aja lah, nggak mau lama-lama. Sekian, terima kasih, bye bye.